melangkah dengan perlahan. Lalu menarilah. Meliuklah dengan gemulai. Kemudian melompatlah. Ikuti alunan musikmu dan tersenyumlah. Aku dilahirkan di New York dari ibu Amerika dan ayah Indonesia. Di Amerika, aku memulai perjalanan hidupku sebagai seorang pesenam sejak berumur 8 tahun. Oh iya, namaku Suciati Kelanaritma Narendra. Panggil saja aku Suci. Saat usiaku 11 tahun, aku terpilih menjadi bagian dari skuad elit senam ritmik junior Amerika Serikat. Bangga rasanya bisa lolos dan mengalahkan ratusan pesenam lainnya. Aku berlatihlah 4 jam sehari, 6 hari dalam seminggu. Ditambah dengan latihan fisik seminggu sekali selama 2 jam. Semua aku lakukan dengan penuh disiplin. Tahun 2018, aku terpilih untuk mewakili tim nasional junior Amerika Serikat di beberapa kompetisi internasional. Sebuah langkah besar sudah kugoreskan. Namun, pesta yang baru saja dimulai ternyata harus selesai. Di tahun itu pula, datang sebuah momen yang aku dan keluargaku sudah perjuangkan sejak lama. Kami mendapatkan kewarganegaraan Indonesia aku kembali. Dan pilihan pun harus diambil. Kami sekeluarga memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Aku pun terpaksa meninggalkan mimpiku dan keluar dari elite squad senam ritmik Amerika Serikat. Kini, aku tinggal di Lampung. Masih tetap menjadi seorang pesenam. Aku latihan di sebuah sasana olahraga yang tak jauh dari rumah nenekku. Di sini aku bertemu dengan Mbak Yuli, mantan juara SEA Games yang juga merupakan salah satu pelatih senam terbaik di tanah air. Beliaulah yang melatihku sekarang ini. Kami berlatih sehari 2 kali, pagi dan sore, dari Senin sampai Sabtu. Di sela-sela latihan, aku menyempatkan diriku untuk ikut kuliah online. Aku juga ikut melatih anak-anak kecil yang ingin menjadi pesenam di sini. Senang rasanya bisa berbagi ilmu dengan orang di sekitarku. Tahun 2021 lalu, aku sudah bisa mewakili Provinsi Lampung di PON 20 Papua. Aku berhasil mempersembahkan 2 emas dan 1 perak bagi provinsiku. Ini membuatku semakin termotivasi dan ingin berlatih lebih keras agar bisa berkompetisi di ajang internasional dan mengharumkan nama bangsa. Namun, harapan tinggal harapan. Yang kudapatkan malah rasa kecewa. Mimpiku untuk tampil di SEA Games 2021 di Vietnam terpaksa aku kubur dalam-dalam. Cabang senam ritmik tak masuk dalam daftar cabang prioritas.
karena dianggap tidak berpotensi memperoleh medali pada saat itu. Aku sangat kecewa. Perjuangan dan latihan keras yang sudah kulakukan seakan terbuang percuma. Saat kami sudah siap, kami malah tak bisa berlaga. Kenapa yang lain bisa, tapi kami tidak? Mengapa kami tidak diberi kesempatan yang sama? Meskipun kecewa, tapi aku tetap fokus untuk berlatih. Aku tak patah semangat sama sekali. Bersiap dan bersiap adalah prinsipku. Jadi, kapanpun Indonesia memanggil, aku pasti siap memberikan yang terbaik. Aku ingin mewujudkan mimpi terbesarku, yaitu menjadi pesenam Indonesia pertama yang berjuang di Olimpiade. Semoga Tuhan mengizinkanku. Saya mulai senam ritmik gimnastik dari umur 8 tahun. Ketemu senam ritmik secara by accident, nggak sengaja. Jadi setelah nonton Olimpiade di TV 2012, adik saya Ina yang pertama yang ingin ikut senam, yang tertarik mulai senam. Dan kebetulan pas dia latihan, pertama kali dia ikut senam, aku nggak mau, malu. Gak mau ikut latihan pokoknya, disuruh tapi gak mau. Tapi begitu dicoba, langsung jatuh cinta dan sejak itu gak pernah berhenti. Kemudian ibunya Suci riset dan ternyata malah menemukan senam ritmik yang pada umumnya hasilnya untuk badan lebih bagus. Karena basis dari olahraga itu adalah balet. Pertama mulai latihan di Emerald City di San Diego, Emerald City Rhythmics. Kemudian lanjut di Champion Rhythmics dan di sana dilatih oleh mantan timnas Rusia, atlet timnas Rusia, Masha Kaluskaya-Whites. Dan setelah dari situ pindah lagi klub, ini masih tinggal di California, pindah ke Eurogymnastics dan di sana pelatihnya Blagovesta Ignatova, orang Bulgari, dan dia itu Olympic judge, jadi wasit Olimpiade di Beijing 2008. Karena saya lahir dan besar di US, lahir di New York City, tapi dari kecil di California. Kurang lebih akhir 2018, itu setelah lama kita menunggu untuk Suci mendapatkan 2 warga negara, akhirnya eyangnya Suci, Bu Laila Al-Husna, pemilik Batik Siger, karena Suci itu pernah mendapatkan paspor Indonesia dulunya, tapi ditarik kembali sama konsulat karena tanggal lahirnya tidak masuk kategori untuk anak yang otomatis bisa dapat 2 warga negara. Terus eyangnya balik lagi ke kantor Kemenkumham, mengajukan, dan hari itu juga di ACC, minggu itu kita tentukan untuk pindah ke Bandar Lampung. Karena di Bandar Lampung baru kita ketahui pelatih terbaik di Indonesia ada di Bandar Lampung, namanya Mbak Yuli. Coach Yuli luar biasa bagus ya. Well, dia punya bakat, dia punya skill. Yang kita butuhkan jam terbang pertandingan, dan dia punya disiplin, dia punya kemauan, dia punya keinginan. Memang kelemahannya di kita adalah kita butuh jam terbang kompetisi. Sebab di Indonesia jarangnya pertandingan, dan kalau kita mau pertandingan ke luar negeri biayanya kan tidak sedikit. Untuk ini latihannya lumayan beda jauh dari fasilitasnya, dan juga di sana lebih banyak kompetisi. Yang kurang di Indonesia itu ini, kita nggak ada kompetisi nasional. Jadi di US hampir setiap minggu atau dalam 1 bulan bisa 3-4 kali pertandingan. Sedangkan di sini dalam 1 tahun hampir paling cuma 1 kali lomba di Indonesia. Secara teknik
Dan latihan itu ya sama. Di sini masih latihan balet dan ya tekniknya sama dengan US. Pernah kita didatangi sama Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga, menjanjikan kalau misalkan bisa anak-anak Indonesia yang berprestasi di luar untuk pulang, akan dibantu. Ternyata itu hanya janji. Dari semua pelatih yang saya pernah ya latihan di US, Mbak Yuli yang paling cocok sama saya. Nah, mereka udah tak siapin dari umur 15 ke bawah, sudah siapin bahwa Indonesia itu kompleksnya itu masalah norma budaya dan birokrasi. Melangkah dengan perlahan, lalu menarilah. Meliuklah dengan gemulai, kemudian melompatlah. Ikuti alunan musikmu dan tersenyumlah. Jadi Elite Squad itu untuk masuk ke Elite Squad diseleksi. Mungkin kalau di sini kayak mirip talent scouting. Jadi setiap ada turnamen di sana tanding, ada tim review yang melihat bibit-bibit ya mana yang punya bakat. Jadi diambil dari kecil sih, saya gabung di Elite Squad umur 11 tahun. Jadi baru 3 tahun di senam tapi udah kelihatan bakatnya dan langsung ditarik ke Elite Squad. Di US saya pernah jadi national champion, jadi kejurnas ya, mirip kejurnas di sana. Di USA Gymnastics Championships ya pernah dapat emas di situ dan juga internasional juga. Di sini, di Indonesia. Karena walaupun lahir dan besar di sana, sejak pulang ke Indonesia ya betah di sini, Mas. Betah di sini karena ada ya keluarga di sini dan ya lebih cinta aja budaya Indonesia, nyaman di sini. Rencana memang sudah lama ya kita pengen pindah ke Indonesia karena banyak faktor. Yang jelas satu, saya sudah 23 tahun di Amerika, cuman kayaknya semakin terlihat bahwa potensi Indonesia luar biasa besar itu di bawah kepemerintahan yang baru ini ya. Terus lebih semangat kita karena juga pernah kita didatangi sama Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga itu Pak Imam itu ke LA. Dia menjanjikan kalau misalkan bisa anak-anak Indonesia yang berprestasi di luar untuk pulang akan dibantu. Ternyata itu hanya janji. Ya jelas sih ada pros and cons ya apa-apa ya. Di sana kita apa-apa serba sendiri. Jadi kalau kita mencari keseimbangan itu secara materi memang lebih mantap ya, secara karir lebih menjanjikan. Cuman secara emosional tidak bisa. Kalau kecewa sih nggak terlalu kecewa karena kebetulan pasti suruh pulang. Saya itu nggak tahu ekspektasinya apa, nggak pernah dijanjiin apa-apa dan benar-benar nggak tahu ya seperti apa latihan di Indonesia. Jadi ya begitu pulang ke sini ada banyak plus minus. Ternyata atlet sini digaji kalau masuk pelatnas. Ya itu salah satu bonus ya bagi saya karena di sana nggak ada. Kalau di Amerika ya saya sangat bersyukur karena pelatih saya di sini sangat bagus, Mbak Yuli. Dan dari semua pelatih yang saya pernah ya latihan di US, Mbak Yuli yang paling cocok sama saya. Metode latihan itu kita ya memberikan spesifik latihan, dilihat semua anak dipukul rata, tapi ketika mendekati pertandingan programnya sudah dibedakan.
Tapi untuk berbicara feeling atau ketepatan ketika dia melempar dan menangkap alat, sebenarnya itu kita hanya butuh repetisi. Kemudian satu item lempar dan tangkap itu mereka bisa melakukan 60 sampai 100 kali lemparan. Paling berkesan untuk aku itu PON Papua kemarin. Karena euforianya beda sekali sama kejuaraan di luar. Walaupun masih COVID ya kemarin dan mungkin nggak terlalu banyak penonton, tetap aja energinya luar biasa. Mungkin karena juga ini PON pertama buat aku, dan karena tahu ini lomba paling bergengsi di Indonesia, dan begitu ya bisa ketemu dengan daerah-daerah lain, ya seru banget. Kemarin Nippon dapat 2 emas dan 1 perak, turun di individual all around, dan hari kedua dapat 2 emas di final. Itu kesempatan yang luar biasa ya untuk Suci yang baru masuk ke senior, dari junior langsung dapat kesempatan untuk ikut PON dan mewakili Lampung. Itu kesempatan yang luar biasa dan membanggakan. Tapi ya alhamdulillah Suci dapat 2 emas 1 perak, sudah membuat kita bangga sebagai keluarga, bisa mewakili Lampung. Dari awal sebelum pindah udah kita wanti-wanti bahwa masalah utama di Indonesia selalu masalah birokrasi. Nah, mereka udah tak siapin dari umur 15 ke bawah, sudah siapin bahwa Indonesia itu kompleksnya itu masalah norma budaya dan birokrasi. Kenapa nggak jadi? Karena senam ritmik nggak masuk dalam list cabur yang prioritas untuk DBON, ada program DBON, dan ya nggak diberangkatkan, nggak boleh berangkat, tapi walaupun mau biaya mandiri juga nggak boleh bertanding. Tapi dari situ alasan yang dibuat kenapa tidak diberangkatkan itu beda-beda, gitu kan? Makanya Suci sampai mungkin frustasi ya, tidak diikut sertakan dalam acara SEA Games misalkan gitu. Kalau dari awal kita sudah diberitahukan, itu mungkin kecewanya akan tidak sebesar ini gitu. Dan dari situ kita mencoba jalur lain, kalau misalkan Suci bisa nggak pakai biaya sendiri gitu. Ternyata itu juga mandek kemarin ya. Sekarang yang dipertanyakan itu prestasi Suci kan, maksudnya masih meragukan kata yang pernah disebutkan sama salah satu petinggi di ini Kemenpora. Kalau memang kita mempertanyakan prestasinya, bagaimana kita bisa mengukur kalau kita nggak pernah diikut kesertakan lomba gitu. Tapi bukan hanya senam ritmik, banyak cabur lain juga yang bisa dan mau biaya mandiri tapi nggak boleh. Dan sebenarnya cuma bingung aja kenapa nggak boleh. Kan ada lagi tahun depan di Kamboja, cuman udah dapat kabar bahwa tuan rumahnya memang nggak ada senam ritmik. Jadi ya belum rezekinya aja untuk ikut SEA Games. Olahraga di senam ritmik itu sangat pendek. Suci bisa dibilang 3 tahun lagi sudah pensiun. Apapun yang terjadi harus tetap latihan, berangkat nggak berangkat harus siap. Kalau ya begitu dipanggil ya kami pasti siap. Jadi kita ini sebenarnya pengen tahu secara keseluruhan kendala utama apa. Kalau memang dana, ya mungkin kita bisa coba cari sponsor. Melangkah dengan perlahan, lalu menarilah. Meliuklah dengan gemulai, kemudian melompatlah. Ikuti alunan musikmu dan tersenyumlah.
Kalau batasan usia di gimnastik itu tidak ada, tapi biasanya untuk golden age itu untuk gimnastik tuh start di usia di below 20 ya, sampai maksimum 24, 26 itu sudah golden age-nya gitu. Sebenarnya udah lumayan telat kita gitu. Kita seolah-olah tidak pernah punya planning jangka panjang. Sedangkan karir olahraga di senam ritmik itu sangat pendek. Suci bisa dibilang 3 tahun lagi sudah pensiun. Beda dengan cabur lainnya yang punya tingkatan pro ya. Kalau senam ritmik itu jenjangnya pada umur 21 itu performa mereka tidak sebagus dan setinggi pada 21 ke bawah. Nomor 1 itu mengatur ya, cara mengatur waktu, harus disiplin. Walaupun capek setelah pulang latihan harus ya tetap lanjut belajar. Mungkin antara latihan pagi dan siang, pagi dan sore ya pas siang belajar gitu. Pola tidur ya. Akhir-akhir ini sejak mulai kuliah, karena ini global school, jadi kadang harus ikutin ya jadwal mereka di sana, ada live session yang mulai jam 11 malam. Harus tidur yang cukup, 7-8 jam. Kalau saya dari kecil memang vegetarian, jadi nggak makan daging dari umur 4 tahun. Agar tetap jaga di senam ritmik harus jaga berat badan, harus slim, dan ya nggak boleh makan sembarangan. Kalau sebenarnya semua komponen mendukung ya, kebetulan mendapatkan pelatih yang bagus, kemudian atletnya sendiri nggak berhenti bekerja keras. Kalau orang tua di mana-mana pasti dukungannya pasti ada. Jadi kita sebagai orang tua ya fasilitasin aja apa yang bisa. Kalau memang antar jemput bisa ngebantu, atau pertandingan ke luar negeri kita bisa antar, kita antar gitu. Cedera pernah pasti ya. Dominan pinggang sama ankle, Achilles. Karena banyak gerakan main ke belakang, flexibility ekstrim ya, lompat dan buang kepalanya ke belakang. Mungkin sebelum PON kena lutut ya, jadi itu paling lama 4-5 bulan. Jadi karena pas latihan di Bulgari, training camp, karena cuacanya dingin, ya cedera lutut, dan mungkin lama karena terus dipaksa latihan. Jadi pernah Suci itu waktu di San Diego, Suci pernah kena urat kejepit di punggung belakang ya. Jadi selama 1 tahun penuh itu nggak boleh lomba, itu kita udah siap ambil resiko sih ya. Kalau memang olahraga apapun itu cedera itu pasti ada. Pernah pasti, begitu ketemu titik jenuhnya. Tiap hari di sini dari pagi sampai malam ya pasti capek. Apapun yang terjadi harus tetap latihan, berangkat nggak berangkat harus siap. Kalau ya begitu dipanggil ya kami pasti siap, karena latihan nggak pernah ditinggal, walaupun nggak ada pertandingan. Kalau saya pribadi, kalau lagi down moodnya harus melihat big picture-nya. Kenapa saya masih ini ya latihan terus setiap hari. Jadi walaupun mungkin masalahnya ya merasa sangat-sangat ya sedih, harus melihat big picture-nya dan ya goal jangka panjangnya. Sekarang selanjutnya ke Jurnas Desember ini di Jakarta. Target kami PON, berarti selalu lebih ya di atas, bukan hanya PON, ya maunya sampai SEA Games, Asian Games, mudah-mudahan bisa tembus ke Olympics. Program itu sudah disusun sama pelatihnya, Coach Yuli. Jadi itu sudah sangat jelas, untuk mengikuti Olimpiade pun harus melalui beberapa tahap. Jadi kita ini sebenarnya pengen tahu secara keseluruhan kendala utama apa. Kalau memang dana, ya mungkin kita bisa coba cari sponsor. Target ke depan ya kita bisa memberikan yang terbaik buat Lampung khususnya menuju PON Medan Aceh, dan juga tidak menutup kemungkinan kita untuk mencari prestasi untuk internasional maupun di World Cup gitu, dan pengennya coba ikut turnamen untuk kelolosan
mencari tiket ke Olimpik. Hidup adalah pilihan. Jangan pernah menyesali apa yang sudah kita lakukan. Berbuatlah lebih baik dan lebih baik setiap hari, agar mimpi kita juga menjadi selalu lebih tinggi dan lebih tinggi jadinya.